Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas riset dalam dunia keperawatan. Oke, langsung saja mungkin sebelum kita mulai eh, untuk pembahasan riset dalam keperawatan, silahkan berdoa dan belajar menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, eh, mari kita mulai untuk eh, pembelajaran pada siang ini. Oke. Hmm, Sebentar. Oke. Kita mulai. Nah, dasar penelitian. Kenapa sih harus dilakukan penelitian? Pertama, karena manusia diberikan fitrah ya, akal oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kita semua. Karena diberi akal ya konsekuensinya manusia selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi tentang segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Oke, kemudian eh, ada stimulus fenomena yang mendorong sifat dasar manusia itu untuk mengetahuinya. Jadi manusia itu selalu kepo, selalu penasaran, kok kenapa bisa terjadi ini? Kenapa bisa terjadi ini? Nah, karena keingintahuan itu eh, men- yang semakin besar, kemudian ada dorongan, maka manusia akan mengkaji, mencari tahu, dan akan menelitinya. Ada trial and error biasanya. Kok kenapa? Apa yang salah dengan saya? Kayak gitu ya. Kok kenapa nggak berhasil? Nah, karena penelitian itu, nah ada trial error sehingga dapatlah kadang ada yang nggak berhasil malah. Tapi kalau sudah sampai titik berhasil, akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan yang harapannya eh, untuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian eh, biasanya penyelidikan yang dilakukan oleh kita itu ada yang kita sadari, ada yang enggak. Mungkin kalau yang disadari ya, contoh ya kalian yang melakukan penelitian nanti gitu ya. Tapi yang tidak disadari mungkin dalam kehidupan sehari-hari, misalkan eh, kalian memperbaiki sesuatu, misalkan eh, kok kenapa nggak berhasil ya? Apanya yang salah ya? Coba lagi. Kemudian habis itu masih nggak berhasil lagi. Coba lagi teknik yang lain. Coba lagi. Nah itu yang tanpa kalian sadari gitu ya. Tapi kalau yang disadari ya itu yang terstruktur tadi, memang ada kaidah-kaidahnya ya. Kemudian pada diri manusia sendiri ada satu kebutuhan di mana eh, pemenuhan kebutuhan tersebut hanya bisa dicapai kalau ada pengetahuan tentang kebutuhan tersebut, gitu ya. Itu kenapa adanya penelitian. Jadi kita tuh hasrat ingin tahunya itu sangat besar, dikasih fitrah kayak gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tadi itu hanya bisa dicapai kalau pengetahuan tersebut terpenuhi. Oke, kayak gitu. Kemudian sebelum ada pengetahuan tentang kebutuhan tersebut, maka perlulah diadakan penyidikan penelitian untuk mengetahui kebutuhan tersebut. Nah, dasarnya itu secara umumnya kayak gitu ya. Nah, mengapa kita melakukan penelitian? Pertama, sebagai refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuan tentang satu bidang keilmuan, tentang satu kajian. Yang kedua, bisa karena keinginan reaktif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah di kehidupan. Ya, jadi bisa karena butuh, bisa karena ingin mengetahui. Sama kayak kalian mencari ilmu sekarang, kuliah sekarang, untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan pengetahuan atau hanya untuk eh, menjalankan kewajiban atau untuk kebutuhan? Nah,
kayak gitu ya. Nah, kemudian cara untuk mendapat pengetahuan itu ada bisa yang non ilmiah, bisa yang bersifat ilmiah. Kalau non ilmiah itu didapat melalui panca indera, perasaan, pikiran, rasio, intuisi, trial error, wahyu. Nah, itu yang non ilmiah. Ya kayak sehari-hari itu, tak nggak ada proseduralnya. Tapi kalau yang ilmiah itu harus rasional, langkahnya pun harus prosedural, ada tahapan, ada metode ilmiah, dan bersifat empirik, gitu ya. Itu untuk cara mendapat pengetahuan. Nah, penelitian dan ilmu. Nah, penelitian merupakan satu kegiatan di mana tujuannya itu untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi kalau kalian meneliti hal yang sudah ada, yang memang terbukti, yang memang sudah paten, kalian teliti lagi, ya tidak akan berkembang. Nah, jadi mengembangkan itu harus ada satu yang baru dari hasil penelitian yang sebelumnya. Oke. Sedangkan ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang mempunyai kriteria tertentu. Itu ilmu. Kayak kalian ilmu keperawatan. Ya kriterianya ya terkait asuhan keperawatan ya, kebutuhan dasar manusia gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian penelitian merupakan operasional dari metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi penelitian juga tadi yang bersifat ilmiah ya, itu operasionalisasinya itu melalui satu proses yang memang ada standarnya untuk mendapat satu metode untuk mendapat satu pengetahuan gitu ya. Atau kadang disebut metode ilmiah, ada metodenya. Nah, metode ilmiah ini merupakan prosedural, prosedurnya, alurnya, caranya untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Gitu ya. Nah, ini kita kayak ngomongin filsafat ya. Nah, sekarang ngomongin karakteristik ilmu. Karakteristik ilmu itu ada yang rasional, bukan ada yang rasional. Pertama, karakteristik ilmu itu adalah rasional. Harus rasional, katanya gitu ya. Jadi pengetahuan disusun dengan menggunakan pikiran dan harus masuk akal. Ada masuk penalaran kita. Oke. Yang jadi dasarnya adalah logika. Kedua, harus teruji. Jadi pengetahuan itu harus disusun berdasarkan fakta empiris di lapangan. Harus teruji. Nah, di sini ilmu sebagai pengetahuan eh, jadi satu ilmu itu tersusun berdasarkan segala sesuatu yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan sudah dilakukan pengujian. Itu ilmu ya. Ilmu sebagai pengetahuan yang tersusun, nah, terbentuklah ilmu. Itu. Oke. Rasionalisme dan empirisme. Oke. Ada beberapa paham tentang pengetahuan gitu ya. Kalau rasionalisme itu merupakan pendekatan memperoleh pengetahuan dengan menggunakan penalaran. Nah, kalau yang kaum rasionalisme ini memberikan konsistensi terhadap pengetahuan. Yang kedua ada kaum empirisme. Kalau yang empirisme itu pendekatannya memisahkan pengetahuan berdasarkan fakta atau fenomena yang tidak berdasar. Jadi di sini memisahkan pengetahuan yang fenomenal sama yang tidak berdasarkan fakta, dibagi dua. Nah, di sini rasionalisme harus didukung oleh empirisme, gitu ya. Oke. Kriteria utama pengetahuan ilmiah. Pertama, dia harus konsisten dengan pengetahuan berikutnya. Kalau nggak konsisten, nggak masuk kriteria ini. Berarti nggak masuk pengetahuan ilmiah. Berarti syaratnya adalah harus konsisten. Kedua, ada kesesuaian antara pengetahuan yang dikembangkan dengan fakta di lapangan. Gitu ya.
Jadi harus punya kesesuaian, harus logis tadi kan, harus sesuai. Oke, filsafat ilmu dalam keperawatan. Nah, filsafat ilmu. Di sini filsafat ilmu merupakan landasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengetahuan keperawatan, sehingga dia nggak menyimpang dari kaidah disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Kan tadi dia punya corak masing-masing ilmu itu. Nah, sekarang filsafat ilmu ini merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat-hakikat ilmu berdasarkan eh, aspek. Yang pertama, ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Kalau ontologi itu apa yang ingin diketahui? Epistemologi, bagaimana memperolehnya? Aksiologi, untuk apa pengetahuan itu? Jadi ilmu pengetahuan itu harus eh, mampu menjawab tiga pertanyaan ini. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa yang pengen diketahui? Bagaimana memperoleh? Untuk apa? Berarti harus ada manfaatnya. Itu ya. Sekarang ilmu kalau nggak ada manfaatnya untuk apa coba? Ya. Jadi harus ada manfaatnya. Oke, lanjut. Nah, ontologi dalam ilmu keperawatan. Ontologi menunjukkan objek. Jadi pusat telah ilmu keperawatan. Apa yang pengen diketahui? Nah, contoh kan apa? Contoh-contoh. Bidang garapan fenomena yang menjadi objek studi keperawatan. Contoh KMB, jiwa, maternitas. Nah, jadi dan itu di breakdown lagi. Apalagi yang pengen diketahui gitu ya. Nah, untuk mengetahui bidang garapan atau fenomena yang menjadi objek keperawatan, maka harus pertama ada penyimpang, harus tahu dulu ada penyimpangan nggak dari atau ada yang belum terpenuhi nggak dari kebutuhan dasar manusia, bio, psikososial, dan spiritualnya. Atau bagaimana respon yang ditimbulkan ketika tidak dapat berfungsi secara sempurna. Atau bantuan dengan pendekatan bio, psikososial, spiritual yang holistik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi bidang garapannya itu tadi saya bilang adalah ontologi dalam ilmu keperawatan. Ontologi berarti apa yang ingin diketahui. Yang ingin diketahui adalah tadi saya bilang kebutuhan dasar manusia. Objeknya adalah kebutuhan dasar manusia. Gitu ya. Nah, sedangkan epistemologi itu adalah cara bagaimana mendapatkan sudut pandang, metode, caranya, prosedural yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tadi. Jadi tadi kalau ontologi dalam keperawatannya itu adalah kebutuhan dasar manusia, biopsikososial, spiritual. Nah, kalau epistemologi adalah cara mendapatkan pengetahuan. Nah, epistemologi itu menjadi dasar pijakan dalam memberikan legitimasi suatu ilmu pengetahuan untuk diketahui. Karena ilmu itu kalau diulang lagi proseduralnya itu harus sama. Nah, itulah khasnya ceritanya kalau kita ngomongin filsafat. Eh, oke. Kemudian epistemologi oke, menjadi dasar pijakan dalam memberikan legitimasi suatu ilmu pengetahuan. Oke, kedua. Kemudian selanjutnya, epistemologi berperan penting memberikan kerangka acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini kan merupakan ya tadi saya bilang kan selain menemukan sesuatu ada yang dikembangkan gitu kan. Kalau sudah ada dasarnya itu dikembangkan. Nah, dalam mengembangkan satu ilmu pengetahuan, nah itu harus ada kerangkanya. Nah, ini epistemologi ini ngomongin itu, gitu ya. Nah, epistemologi itu ngomongin
dalam keperawatan ya, itu kita ngomongin contoh pengembangan struktur ilmu keperawatan, contoh falsafah, paradigma, model konseptual, teori keperawatan, teori middle keperawatan, atau teori OREM. Nah, itu caranya. Kemudian saat ini pengembangan ilmu keperawatan dilaksanakan dengan metode ilmiah melalui berbagai penelitian keperawatan. Jadi banyak tuh, ya. Nah, termasuk kalian yang akan menjalankan penelitian gitu ya. Oke, ini secara filsafatnya. Kemudian yang terakhir tadi kan ontologi, epistemologi sama aksiologi. Kalau aksiologi adalah manfaatnya, value-nya. Bermanfaat nggak penelitiannya? Bermanfaat nggak ilmunya? Ya, oke. Jadi kalau aksiologi dalam ilmu keperawatan itu memberikan batasan pengembangan ilmu keperawatan sehingga tetap berjalan dalam kodrat manusia dan meningkatkan kemaslahatan umat manusia. Intinya mah demi kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Gitu ya. Oke. Intinya aksiologi itu harus berada pada jalur kemanusiaan. Kayak penciptaan bom atom nuklir. Sebetulnya kalau niatnya diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia, itu bagus. Tapi kalau dijadikan bom, senjata pemusnah massal, itu sebetulnya jangan diizinkan, salah gitu ya. Nah itu dia sih. Oke. Eh, Tujuan aksiologi dalam keperawatan. Pertama, memberikan arah proses keilmuan dan perkembangan teori keperawatan. Kedua, penelitian keperawatannya dilakukan secara etis, harus punya value terhadap nilai kemanusiaan, kemudian nggak mengubah kodrat dan tidak merendahkan martabat manusia. Itu tujuan aksiologis. Oke. Kemudian memberikan arahan dalam praktik keperawatan, pelayanan diberikan dengan nilai yang luhur, dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan derajat kesehatan manusia. Ah, kan harus bangga jadi perawat. Nah, sekarang kita ngomongin struktur ilmu keperawatan. Falsafah. Nah, mulai dari falsafah dulu ya. Falsafah keyakinan dasar tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadikan kerangka dasar dalam praktik keperawatan. Dasarnya dulu kalau falsafah. Dasar ilmu. Kemudian paradigma. Paradigma itu cara pandang. Konsep utama yang mendasari perkembangan disiplin ilmu dan praktik keperawatan. Apa itu? Kebutuhan dasar manusia. Kemudian model konseptual itu yang dikembangkan. Nah, jadi ini strukturnya ya. Mulai dari falsafah, tadi ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Ontologi apa? Eh, Ontologi apa kajiannya? KDM. Epistemologi bagaimana caranya? Berupa prosedur tadi kan. Kemudian aksiologi, apa manfaatnya? Nah, itu kalau secara falsafah. Kemudian paradigma, cara pandang. Kemudian ada model konseptual. Kalau model konseptual itu merupakan pendapat pakar tentang hubungan keempat konsep paradigma dalam hubungan yang lebih jelas tentang fenomena keperawatan. Kemudian ada, nah muncullah teori keperawatan. Kalau teori keperawatan itu menggambarkan variabel yang dijelaskan, kemudian memberikan pedoman penelitian dan kegiatan keperawatan, dan mampu meramalkan hasil praktik dan meramalkan respon pasien. Teruji. Nah, itu teori. Tapi kalau model, itu masih hubungan-hubungan aja, itu masih model gitu ya. Nah, ini harus diuji, ini harus diuji gitu ya. Hmm. Level teori dan pakar keperawatan. Ada filosofi keperawatan. Nah, filosofi keperawatan itu kan ada Nightingale, Wesson, Banner, Martinson, Erickson. Kemudian model konseptual atau grand theory. Nah, itu model konseptual ada Levin, ada Roger, grand theory ya. Orem, King, Newman, Kalistaroy. Kalau filosof kan Nightingale, Weston, Banner, Martinson, Erickson. Nah, kalau teori keperawatan ada teori Orlando, teori Pender, Leininger. Nah, ini kan mampu memprediksi nih. Newman, Pars, Erickson, Tomlin, Swine. Kemudian ada
teori middle range. Ada teori Mercer, Mises, Reed, Weiner, Dodd, Hicks, Book, Hudson, Swanson. Nah, ini yang selalu saya temukan di beberapa pengajuan proposal. Ketika saya tanya, mana grand teorinya? Grand teori yang keperawatan kan hanya 6 ini. Atau mana kerangka teori keperawatan? Pakai yang mana? Orlando, Pender, Leninger. Nah, yang dipakai kadang yang lain gitu ya. Sedangkan kalian ngomonginnya tadi ontologinya adalah ngomongin tentang dunia keperawatan. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke penelitian. Apa sih penelitian? Penelitian merupakan satu penyelidikan. Nah, penyelidikan berarti pengen tahu kan? Yang sistematis berarti ada caranya untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Atau merupakan suatu usaha yang sistematis, terorganisir, nah, prosedural gitu ya, untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Harus ada masalah. Jadi cari masalah kalian gitu ya. Silakan cari masalah. Jangan dibuat masalahnya, cari masalahnya gitu ya. Oke. Kemudian tujuan penelitian bisa mengembangkan pengetahuan atau memecahkan masalah. Gitu ya. Oke. Jangka panjangnya itu mengembangkan, jangka pendeknya memecahkan masalah. Oke, next. Sekarang kita ngomongin hubungan antara penelitian, praktik dan teori keperawatan. Nah, kan kita berpraktek biasanya mulai dari teori dan konsep keperawatan, gitu kan? Supaya kita bisa praktek perawat profesional itu kan harus ada landasan teori dan konsepnya dulu. Kan kita bisa meramalkan kalau kita pasiennya A misalkan masalah keperawatannya kita lakukan eh, misalkan bersihan jalan napas gitu kan. Nah, kalau ada pasien dengan masalah bersihan jalan napas eh, dilakukan intervensi A, B, C, D, E, maka bersihan jalan napasnya itu teratasi. Nah, itu kan suatu teori, konsep, dan bla bla bla. Maka itu praktek keperawatan. Nah, untuk bisa mengembangkan praktek keperawatan yang profesional, maka dilakukan penelitian keperawatan. Muncullah teori lagi. Atau dari penelitian keperawatan, kita pengen tahu nih, apa sih, ada masalah apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi terus ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Yang hari ini benar bisa jadi besok salah. Yang hari ini disalahkan bisa jadi besok jadi teori dan konsep yang benar. Kayak gitu ya. Next. Oke. Oke, hubungan penelitian praktik dan teori keperawatan masih biasanya fenomena praktik keperawatan di lapangan. Bermula dari fenomena praktik di lapangan. Ada masalahnya dulu. Kemungkinan ada keinginan untuk memecahkan masalah. Dilakukanlah penelitian keperawatan. Nah, muncul evidence base. Kemudian muncul teori konsep keperawatan. Kemudian muncul penerapan hasil penelitian. Kemudian, nah dari penerapan hasil penelitian tadi diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dan meningkatkan kepuasan klien. Nah, jadi ontologinya apa? Fenomena. Nah, yang tadi, apa yang pengen dikaji? Oke. Kemudian epistemologinya dari evidence. Tadi ya, ada langkah-langkahnya gitu ya. Nah, oke, aksiologinya apa? Nah, kualitas pelayanan dan kepuasan. Nah, kayak gitu. Manfaatnya ya yang diterima. Kayak gitu ya. Lingkup penelitian keperawatan itu ada mulai dari keperawatan medika bedah, sama kalian sudah tahu lah ya, keperawatan medika bedah, KMB, anak, maternitas, jiwa, komunitas, manajemen, gawat darurat, kritis, dan lain sebagainya, dasar dan lain sebagainya ya, banyak. Nah, KMB dulu. eh di KMB bisa banyak penelitian atau yang dikembangkan itu adalah model keperawatan atau modalitas di keperawatan medika bedah. Contoh terapi musik, terapi hipnosis untuk mengurangkan nyeri atau banyak ya. Atau faktor yang berhubungan dengan rasa nyaman, nyeri tadi ya. Faktor yang berhubungan dengan kecemasan, faktor yang berhubungan dengan konsep diri, atau faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Nah, banyak tuh ya.
kepatuhan diet dan lain-lain. Itu KMB biasanya ke sana arahnya ya. Oke. Eh, apa ya? Atau mengembangkan teori keperawatan dengan cara mengintegrasikan berbagai teori jadi model asuhan keperawatan di berbagai kasus. Atau bisa juga tentang pengalaman pasien saat pertama kali didiagnosa mengalami penyakit yang bersifat kronik, bisa atau yang mengancam jiwa gitu ya. Oke, boleh itu. Kualitatif kan ada penelitian, ada kualitatif atau kuantitatif. Kalau anak, misalkan modalitas keperawatan anak, faktor yang mempengaruhi stres, hospitalisasi, faktor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, faktor yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Nah, kalau komunitas, model pemberdayaan keluarga mencegah penyakit TB, model pemberdayaan keluarga meningkatkan derajat kesehatan kelompok khusus, model pendidikan kesehatan yang efektif untuk peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku. Tuh, banyak ya komunitas lagi. Nah, faktor yang mempengaruhi peningkatan prevalensi insidensi satu kasus, intervensi keperawatan meningkatkan kualitas hidup lansia, keluarga, banyak ya, jiwa. Modalitas keperawatan jiwa, TAK, terapi kognitif, terapi modalitas untuk perilaku ya, terapi perilaku, terapi kerja, metode komunikasi terapeutik yang tepat seperti apa. Itu bisa jadi bahan kajian ontologinya ya. Kemudian keperawatan jiwa juga masih dukungan keluarga atau komunitas atau efektivitas program kesehatan jiwa ya, seperti Penkes ya. Nah, itu bisa tuh. Ah, ini nih bonus buat kalian ngasih judul ini mah. Nah, sekarang peran pelawat dalam riset apa? Ya, itu pertama, menyadari nilai dan relevansi riset keperawatan. Value-nya dulu. Riset itu bermanfaat nggak? Kedua, membantu mengidentifikasi area masalah dari riset keperawatan. Ada nggak masalah? Oke. Ketiga, membantu pelaksanaan pengumpulan data dalam riset keperawatan. Nah, nanti kan ada hasil penelitian, gitu ya. Nah, data-data terkumpul sehingga menghasilkan penemuan riset dalam praktik klinik keperawatan. Harapannya kayak gitu. Nah, sekarang tugas buat kalian adalah silahkan cari ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Nah, untuk bahan riset kalian gitu ya. Silahkan cari. Nah, hasilnya nanti eh, buat eh, di satu dirunut aja ya, dirunut aja ya. Eh, masalah yang pengen dikaji misalkan KMB atau masalah yang pengen diketahui atau ada fenomena masalah apa yang pengen diketahui ontologinya, epistemologinya apa yang harus dilakukan pemecahannya, aksiologinya apa manfaatnya. Nah, silakan buat itu ya. Nah, kaidah menggunakan kaidah-kaidah itu. Kemudian memakai teori mana? Nah, silakan kalian cari nih teori-teori ini. Tugas juga nih sama cari teori ini. Nah, yang masalah tadi kira-kira bisa pakai filosof keperawatan, model konseptual grand teori, teori keperawatan, atau teori middle range. Yang mana yang dipakai yang cocok untuk masalah yang kalian dapat. Nah, gitu ya. Siap. Nah, itu saja mungkin perkuliahan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.